Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Mantap. Oh, Belum kompak kayaknya nih. Ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sehat. Sehat. Saya hebat. Saya kuat. Yeah. Oke, mantap. Sambil menunggu Ibu Krisna sebagai narasumber hari ini dan Bapak Ibu fasilitator nanti akan bergabung setelah pretest. Kami buka dulu ya. Kami ucapkan yang kami hormati Ketua Program Studi Profesionals Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu, Ibu Naselmi Rumbu, MNS, dan yang kami hormati Bapak seluruh para peserta dari STIK Indonesia Jaya Palu dan Universitas Citra Bangsa. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam pelatihan online yaitu pelatihan pesertoship yang diselenggarakan oleh NPC FIK UI bekerjasama dengan STIK Indonesia Jaya Palu dan Universitas Citra Bangsa. Baik, untuk itu kami informasikan terlebih dahulu peraturan-peraturan selama mengikuti kegiatan pada hari ini. Yang pertama, untuk audio dan juga video, dimohon diposisikan audionya off dan untuk videonya on. Dan bagi para peserta yang terkendala dengan sinyal, diperbolehkan untuk mematikan videonya. Oke, yang kedua, para peserta diperbolehkan juga untuk membawa makanan atau cemilan, atau boleh sambil makan dan minum. Tapi kami mohon dipastikan kembali untuk para peserta audionya untuk di-off-kan. Terus yang ketiga, bila mana peserta ingin izin ke toilet, diperbolehkan saja langsung, tidak perlu izin secara live atau chat di kolom chatnya Zoom, diperbolehkan langsung. Terus yang keempat, untuk para peserta kami mohon menggunakan pakaian dengan rapi dan sopan. Terus kami informasikan juga kepada para peserta untuk mengganti atau menggunakan nama akun Zoom selain sesuai nama yang didaftarkan. Dan kami mohon juga bantuannya para peserta untuk menambahkan nama akun Zoom-nya sesuai nama kelompok. Contoh, Pipit Strik kelompok 1. Contoh lagi, Daniel Street kelompok 2. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang terakhir, kami informasikan, kami sudah mengirimkan presensi kehadiran link-nya di kolom chat. Mas Daniel atau Mbak Pipit minta tolong dikirimkan link-nya di kolom chat. Kami persilakan terlebih dahulu Bapak Ibu mengisi link-nya. Kami beri waktu 30 detik dari sekarang. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya? Baik, jika sudah, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Minta tolong diaktifkan terlebih dahulu videonya. Kita foto bersama. Kemarin kan kita sudah foto secara formal, terus foto kedua kita secara opa-opa Korea. Sekarang kita fotonya foto perawat tangguh. Oke? Karena semuanya perawat nih, calon-calon perawat dan juga dosen perawat. Jadi kita perawat. Jadi angkat tangannya seperti ini. Oke? Terus ucapkan perawat tangguh Indonesia Jaya sama kayak S3 nih. Perawat tangguh Indonesia Jaya. Oke? Di sini ada 2 slide. Ada 3 slide. Kita foto banyak 3 kali. Minta bantuannya Mas Daniel, Mbak Pipit, dan para peserta untuk aktifkan kembali videonya. Jadi nanti saya ingin 3, perawat tangguh Indonesia Jaya. Oke, yang keras ya. 1, 2, 3. Perawat tangguh Indonesia Jaya. Tangguh Indonesia Jaya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Perawat Tangguh Indonesia Jaya. Tangguh. Oke, sekali lagi ya.
Perawat 1, 2, 3. Perawat Perawat tangguh. tangguh. Indonesia Jaya. Oke. Tangguh Indonesia Jaya. Ya, sudah Mas. Udah ya? Oke. Tepuk tangan lu dong buat kita. Untuk semuanya. Oke, luar biasa. Mas Daniel, Ibu Krisna atau Pak Rahman sudah bergabung? Oh, sudah Pak Rahman ya? Sudah. Bu Krisna sudah bergabung ya? Ya, baik. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan materi yang sangat menarik ya. Kata Bang Rahman, menarik. Ya, karena hari ini kita akan diajarkan atau diberikan materi dari pakar etik dan hukum di Indonesia. Beliau adalah Bu Dr. Krisna Yeti. Bagi para dosen dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia mungkin sudah tidak asing dengan beliau ya, karena beliau sebelum pandemi beberapa sudah banyak ya berkunjung ke beberapa kota untuk memberikan materi terkait. Apakah dari peserta sudah ada yang pernah bertemu dengan Bu Krisna Yeti? Pada umumnya tidak, karena saya ibaratnya ini tersimpan jauh, hidden from the people. Sepertinya, apakah ada yang pernah bertemu dengan beliau? Ada. Ya. Dulu pernah diajar oleh beliau. Apa? Beliau dosen penasihat akademik saya. Oh begitu ya. Oh dulu jadi dosen penasihat akademik ya. Ya. Oh, berarti ada. Selamat pagi, Bu Krisna. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, kita reunian di sini ya, bertemu dengan Bu Krisna ya. Ya, baik. Tidak perlu berlama-lama. Saya akan menampilkan sebentar, Mas Farid. Apakah saya dibolehkan untuk share screen? Sepertinya belum belum dijadikan co-host. Kurang lebih 25 menit ke depan kita Sudah saya buka Pak, silakan. materi yang akan disampaikan oleh Bu Krisna Yeti. Topik yang akan disampaikan yaitu etik dan isu dalam pembelajaran klinik. Baiklah, sebentar saya akan share full screen. Apakah sudah terlihat? Sudah buka ini. Ya. Ya. Kepada Ibu Krisna kami persilakan. Ya, terima kasih Bang Rahman. Selamat pagi teman-teman di Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari jadwal saya diminta membahas tentang etik dan isu dalam pembelajaran klinik ya. Waktu yang saya lihat itu 10 menit Bang Rahman. Tapi kalau misalnya lebih juga tidak apa-apa karena saya baru ada kegiatan lagi jam 9. Jadi saya silakan dipandu mau berapa lama, saya it doesn't matter for me ya. Jadi silakan ya. Nah, yang akan saya bahas adalah etik dan isu dalam pembelajaran klinik. Jadi saya untuk memudahkan masuk ke etik itu, saya buat suatu paparan kasus. Nah, jadi paparan kasus itu menjadi isu saya, dan setelah itu saya lihat secara etik. Walaupun saya tidak bahas etik ini secara rinci, tetapi pada dasarnya etik itu adalah baik atau buruk. Ya, jadi kalau kita membahas etik, kita itu membahas tentang kebaikan. Ya, secara lawannya tentu adalah keburukan. Jadi orang-orang yang membahas tentang etik itu berupaya untuk menjadi orang baik, walaupun itu tidak mudah tentu, ya kan? Seperti kemarin ada yang menghubungi saya dari 2 hari yang lalu, berlanjut juga dengan kemarin, terkait dengan ada isu yang terkait dengan diri saya. Saya bilang pada dia, saya tidak marah, saya tidak
Saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak sakit hati, karena bidang saya adalah etik, yang dari waktu ke waktu saya berupaya menjadi Philo dan Sophia. Philo itu adalah kebaikan, Sophia adalah kebijaksanaan. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang etik, dia berupaya untuk menjadi cinta dan bijaksana. Nah, berbeda dengan hukum. Kalau hukum orang berbicara tentang benar atau salah. Ya, jadi kalau orang mau masuk ke ranah hukum, dia berbicara ini benar, ini salah. Tetapi benar atau salah itu hanya baru bisa dikatakan kalau ada undang-undang atau ada SK atau ada keputusan-keputusan ya yang ditandatangani, baru dia bisa dikatakan benar atau salah. Jika itu tidak ada, maka dia tidak bisa masuk ke ranah hukum. Nah, pada kondisi yang lebih tinggi, dia masuk ke ranah etik. Kalau ranah etik, pasti melihat orang hukum. Tapi kalau hukum, belum tentu melihat ranah etik. Karena hukum itu sudah dibatasi dengan ini benar kriterianya apa, dan ini salah kriterianya apa. Sedangkan etik tidak mengenal kriteria benar dan salah, tapi dia lebih mengenal ke arah kriteria kebaikan, gitu, kepatutan. Itu yang akan kita lihat nanti membahas isu dari sisi etik. Oke, selesai. Akhirul kalam, terima kasih. Coba terakhir ya, terima kasih. Itu dari saya, ini teman-teman di Palu. Mudah-mudahan ada yang dapat diambillah dari yang saya sampaikan. Kalau saudara merasa saya kurang tepat dari paparan yang 4 item tadi, tapi setidak-tidaknya ambillah yang terbaiknya saja. Terima kasih. Luar biasa materi yang disampaikan oleh Bu Krisnayeti pada hari ini. Rasanya kita belum ingin selesai ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kita seperti diceritakan situasi yang nyata begitu ya. Menjadi pembimbing akademik, menjadi preseptor begitu ya. Bagaimana kita memperlakukan mahasiswa kita sebagai seperti anak kita sendiri, atau disampaikan tadi itu ketika kemudian kita memberikan punishment atau apapun ke mahasiswa kita, melihat mereka sebagai diri kita sendiri seperti itu. Ini sangat menarik sekali. Pasti ada banyak yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin. Tapi saya jam 9 sudah harus pindah ya Bang Rahman. Oh, siap. Ya, karena siap. Kan tadinya di jadwal hanya sampai 8.30, ini udah 8.52. Ya, siap Bu, siap. Ya, ada mungkin 1-2 pertanyaan yang ingin disampaikan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Krisnayeti, Bu, atas materinya pagi hari ini sangat-sangat menarik, bermanfaat untuk kami. Saya ingin meminta tanggapan Ibu. Pengalaman saya secara pribadi, kemarin sempat awal-awal membimbing menjadi preseptor, pernah menemukan bahwa di ruangan ini pada saat membimbing anak S1 akademik, S1 keperawatan, pernah yang saya temukan adalah mahasiswa tersebut keliru dalam memberikan tindakan keperawatan, injeksi. Ya, seharusnya injeksi tersebut belum diberikan pada waktu tersebut. Seharusnya waktunya tidak tepat pada saat itu. Nah, hal tersebut membuat preseptor di rumah sakit menyalahkan mahasiswanya. Nah, yang saya ingin meminta tanggapan Ibu, ini mungkin terkait dengan 4 pilar etik keperawatan, yaitu advocacy, di mana kalau mahasiswa tersebut, yang saya tanggapi tadi ya Bu ya, mahasiswa tersebut salah, berarti ini kesalahan juga berada pada pembimbing atau preseptor. Bagaimana tanggapan Ibu untuk melihat kasus seperti ini?
apakah memang ini kesalahan pure adalah kesalahan mahasiswa atau karena kurangnya pendampingan dari preseptor di klinik atau di lahan praktik, karena ini mahasiswa yang praktik adalah mahasiswa S1 keperawatan. Terima kasih, Bu. Demikian dari saya, Pak Rahman. Ya, terima kasih Bu Freni Baloto atas pertanyaannya. Bu Krisna, kami persilakan untuk memberikan tanggapan. Ya, Bu Freni ya. Kalau di luar itu, ya di luar negeri itu, katakanlah di Australia, kalau kita akan memberikan injeksi, ya, lalu saya misalnya perawat registered nurse memberikan injeksi, saya siapkanlah tuh obat, entah di flakon, entah di ampuh, ya, saya siapkan itu. Lalu saya siapkan lagi jarum suntik, kapas alkohol atau alkohol swipe gitu kan, alkohol swipe gitu, saya siapkan itu semua. Lalu saya ambil status, ya. Lalu saya ajak registered nurse satu lagi. Ini prosedur di sana. Jadi SPO-nya tuh begitu. Lalu saya bilang registered nurse yang satu lagi yang setara dengan saya. Misalnya namanya Florence, saya bilang gitu. Ini pasien Adam, ya, akan diberikan injeksi, katakanlah misalnya sebut saja Pekidin, misalnya, bukan Pekidin lah ketinggian. Sebut saja misalnya Garamisin. Ini akan diberikan Garamisin dengan dosis sekian untuk jam sekian pada Tuan Ahmad misalnya, akan diberikan intramuskular untuk jam 9 dan belum diberikan. Itu saya tunjukin status itu ke si Florence tadi. Lalu Florence dengan suara lantang dia bilang, Garamisin dosis sekian diberikan jam sekian pada Tuan siapa, Tuan Adam lah namanya kan, dan diberikan jam 9 dan belum diberikan. Lalu ditunjukin ini expired date-nya misalnya Januari 2022 gitu. Nanti si Florence pun juga melihat expire Januari 2022. Setelah itu saya ambil itu di depan dia obat tadi ke SPED, lalu saya tunjukin Florence, ini dia yang sekian dosisnya, ini. Lalu Florence akan bilang lagi, oke, Garamisin yang sekian dengan ini belum diberikan. Lalu saya pergi sendiri ya ke pasien tadi, lalu saya suntikkan. Pada prosedur yang seperti itu tidak pernah terjadi kekeliruan begini. Jadi jika terjadi kekeliruan berarti protokol kita itu nggak benar gitu. Ya, nah sekarang jika Reni mau membenahi rumah sakitnya, benahilah dalam hal yang kecil ini saja, akan menghindari suatu kegagalan. Kalau itu Petidin, ya kan, maka saya dengan si Florence tadi berdua pergi ke pasien, saya suntikkan, ya, di depan Florence tadi, dia lihat saya menyuntikkannya, dan setelah itu saya tanda tangani, Florence juga ikut tanda tangan. Itulah legalnya mereka gitu. Dan itu tak terjadi di diri kita di Indonesia ini. Boro-boro ke mahasiswa, diri kita sendiri aja kita nggak lakukan itu. Nah sekarang jika ada pelatihan seperti ini, pulang ke rumah kita, lakukan perubahan yang kecil tapi bermanfaat. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih atas tanggapannya Bu Krisna. Apakah bersedia menerima satu pertanyaan lagi atau kita cukup? Silakan satu lagi ya. Satu lagi silakan Bapak Ibu. Karena mohon maaf Bu Krisna memiliki acara setelah ini, jadi harus berpindah ke ruang Zoom yang lain. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi. Mungkin boleh saya satu pertanyaan? Apakah ada lagi? Ya. Ya silakan. Satu lagi ya. Terima kasih atas materinya yang luar biasa Bu Krisna. Saya ingin bertanya terkait dengan
compassion and empathy, karena biasanya kan kami sudah menstandarkan beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa. Nah, biasanya kan ada preseptor-preseptor yang memang mewajibkan dan harus mahasiswa itu bisa seperti itu. Sedangkan realitanya adalah bahwa seseorang tidak bisa ekspertis dalam satu bidang dalam waktu yang singkat. Seperti itu. Mungkin kalau kita di posisi mahasiswa juga sama ya, sedangkan kita institusi biasanya harus memang pencapaiannya seperti itu, dan ada yang memang saklek harus, tidak boleh tidak, entah itu preseptor rumah sakit maupun institusi. Kemudian intimasinya, bagaimana cara mengurangi subjektivitas? Kalau kiranya kita terlalu intim dengan mahasiswa, biasanya itu cenderung menimbulkan subjektivitas yang tinggi. Itu Mbak Ivi. Itu. Terima kasih banyak, mohon pencerahannya. Pelatihan nih, terus ada pengajuan SKP. Nah kan Pak lagi mengajukan uang. Ya, bisa saya jawab? Nanti lagi aja dulu di UKK ke rekening penerima. Saya ada suara-suara ya? Ya, silakan Ibu. Maaf. Ya. Merta Yasa ya yang tanya ya. Merta, saya ini kalau dari segi pengalaman ya, dari segi pengalaman sudah puluhan tahun ya. Puluhan tahun, saya kerja dari tahun 77. Saya masuk aktor tahun 74. Jadi ibaratnya itu sudah 47 tahun saya katakanlah melanglang buana di dunia keperawatan. Dan saya ngajar dari Januari tahun 90. Jadi udah tahun ke-32 gitu. Nah, mungkin saudara tak sependapat dengan saya. Tapi saya nggak apa-apa nggak sependapat dengan saya, nggak harus Anda sependapat dengan saya. Nah, saya sampaikan, buat saya mahasiswa itu nggak harus mencapai sesuatu, karena belajar itu adalah long life, ya. Seumur hidup kita ini belajar. Sekarang dia nggak bisa, nanti dia bisa, ya. Yakinlah. Sekarang orang nggak bisa nyuntik dengan baik. Butuh waktu untuk menjadi nyuntik dengan baik. Jadi nggak harus dia bisa sesaat ini gitu, ya. Dan buat saya, kalau saya sedang di kelas, saya bilang, saya nggak mengharapkan saudara harus segera selesai. Yang saya harapkan adalah saudara belajar dengan benar. Hanya itu saya bilang gitu. Kalau kedekatan, saya dekat sekali dengan mahasiswa. Bayangkan di tempat saya dulu ada staf pengajar lagi sakit dia dirawat di tahun 2019 sakit ya. Itu mahasiswa baru semester 2 ya. Dia bilang, Bu, kami ingin besuk Bu Evi Afifah Rahman. Kami ingin besuk Bu Evi Afifah. Mereka ada 4 kalau nggak salah tuh yang bilang. Di hari libur loh itu Merta Yasa. Dan saya bilang, ayo kita besok jalan, saya bilang gitu. Jadi saya jalan lah naik kereta ke stasiun Cikini, bertemu dengan mereka di stasiun Cikini, lalu jalan kaki lah ke RSCM, lalu besuk, lalu cukup waktu kita pulang, kita keluar. Makanlah kita di warung-warung yang sangat-sangat sederhana lah di belakang RSCM itu. Makan kita. Jadi saya berlima dengan dia duduk sama-sama makan, minum gitu. Apakah mahasiswa itu kurang menghargai saya? Ternyata tidak. Dia sayang banget dengan saya gitu. Lalu apakah saya terpengaruh dengan nilai? Tidak, karena nilai itu diberikan juga oleh Ibu Eni, diberikan juga katakanlah oleh Ibu Santi, diberikan juga oleh saya. Nggak ada dampak untuk tercelanya nilai gitu. Tapi sampai sekarang secara berkala dia hubungi saya, Bu, Ibu baik-baik, mudah-mudahan Ibu baik-baik gitu. Itu hanya intimasi. Apakah dengan dia tanya begitu saya direndahkan? Juga tidak. Jadi berbuat baik saja lah kita ini. Nggak usah pikirkan gitu bahwa akan bagaimana. Soal nilai tidak akan subjektif. Karena apa? Dia dinilainya pakai MCQ, ya kan? Dia bisa mencoret yang benar, dia dapatlah nilai yang benar. Dia nggak bisa mencoret yang benar, nggak dapatlah dia nilai yang benar. Gitu, Merta Yasa. Jadi
confidence dengan diri bahwa saya ini baik dengan orang, tak ada tujuan apa-apa, lebih ke arah memang kita harus berbuat baik pada siapapun. Oke, itu dari saya. Saya rasa itulah. Baik. Ya. Terima kasih Bu Krisna, diskusi yang sangat luar biasa. Karena waktu membatasi kita, sehingga Bu Krisna akan berpindah ke ruang Zoom. Terima kasih banyak Bu Krisna atas kesempatannya pada hari ini, yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa untuk peserta pelatihan preceptorship. Saya sebelum mengakhiri, saudara tahu nggak kemampuan Bang Rahman ini? Luar biasa. Ya. Bayangkan beliau dari Wakatobi menjadi staf pengajar di UI. Ya. Luar biasa kemampuan Bang Rahman ini, dan perlu dicontoh. Ya. Dari Wakatobi dia S2 di Taiwan coba. Sekarang targetnya juga mau keluar negeri untuk S3. Nah, saudara bisa menjadikan Bang Rahman ini role model untuk suatu ketekunan, kebaikan, ya. Kalau soal cakep sih sudah dijamin ya, cakep, tinggi, ya. Jadi ada baiknya jadi role model, saudara. Gitu. Kalau saya apalagi yang mau di role model kan sudah nenek-nenek. Ya, nenek-nenek saya ini sudah. Terima kasih Bu Krisna atas pujiannya, tapi sebenarnya Bu Krisna merendah banyak ya Bu, karena beliau ini kalau di FIKUI sebagai buku nursing teori yang berjalan. Jadi kalau kami ingin belajar tentang nursing teori, belajar ke beliau. Jadi kalau kita diskusi seperti kita diceritakan gitu. Saya masih belajar dari beliau, dan beliau menjadi mentor saya juga di FIKUI. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi buat teman-teman di Palu. Saya sudah pernah loh ke Palu. Sudah pernah ke Palu. Saya di sana makan nasi jagung, enak banget. Terima kasih Bang Rahman. Yuk kita pisah ya. Yuk sampai ketemu mudah-mudahan di satu waktu. Ya. Saya live ya. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena Bu Krisna memiliki acara harus mewawancara calon mahasiswa S2 dan S3 Fakultas Ilmu Perawatan Universitas Indonesia, sehingga beliau tidak bisa membersamai kita sampai di akhir. Namun untuk diskusi kelompok tetap akan ada. Peserta, ya diskusi lagi Pak. Jadi saya ingin Bapak Ibu diskusi, kalau dosen bisa tadi sesuai dengan mungkin bisa melakukan ringkasan ya terkait dengan kasus yang pengalaman membimbing mahasiswa. Kalau mahasiswa bisa menulis pengalamannya. Kita cukup hasilnya dituliskan saja di chat ya, nanti akan saya sampaikan ke Bu Krisna. Mungkin waktunya kurang lebih 23 menit ya. Karena nanti akan ketemu saya lagi narasumbernya saya, jadi saya akan jadi moderator dan narasumber nanti. Oke, silakan teman-teman, Bapak Ibu masuk ke breakout room untuk berdiskusi ya. Saling menyapa. Biasanya di sini pada diam, tapi kalau masuk di breakout kemarin pada rame. Iya, silakan Bapak Ibu. Kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya. Bapak Ibu apakah butuh stretching dulu, istirahat dulu, atau kita lanjut? Lanjut Pak. Lanjut ya. Pak. Lanjut saja dulu, Pak. Ya. Baik, akan kita lanjutkan dengan materi saya. Saya akan share sebentar ya, sebentar untuk materinya. .
kemarin waktu materi Bu Kuntarti sudah pernah menggunakan menti.com ya. Kita coba, saya meminta kesediaannya peserta untuk mengklik menti.com. Sebentar akan saya kirim linknya. Ya. Di kolom chat, ya silakan diklik menti.com, kemudian ya untuk kodenya 66. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebentar, salah klik. Saya akan lanjutkan dengan materi saya terkait dengan pembelajaran, tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran klinik. Mungkin kalau penggunaan teknologi sih lebih banyak. Nanti saya akan eksplorasi terkait dengan tools-tools yang digunakan untuk membantu kita sebagai tenaga pengajar dalam pembelajaran klinik, khususnya di masa pandemi. Ya, saya akan sharing sedikit lah terkait dengan teknologi dalam pembelajaran klinik. Ya, saya kebetulan juga di FIK UI dipercaya untuk mengelola mata kuliah teknologi informatika keperawatan di level S1 dan menjadi tim juga di mata kuliah sistem informasi manajemen di S2. Jadi beberapa tahun kebelakang saya diminta untuk menjadi koordinator dan kebetulan riset saya juga terkait dengan teknologi khususnya di bidang virtual reality. Apakah ada yang mengenal foto atau gambar di slide saya? Ada yang kenal nggak apa yang sedang dipegang oleh model ya di slide saya? Ada yang kenal kah? Maksud saya bukan orangnya ya, tapi teknologi yang digunakan apa? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Teknologinya? Tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Belum ada yang tahu? Iya, Pak, belum tahu. Oke. Ya, jadi yang dipegang oleh orang ini di gambar yang saya tampilkan, ini bukan saya ya, saya klarifikasi dulu. Orangnya bukan saya, tapi teknologi yang dipegang oleh orang tersebut adalah namanya virtual reality atau VR ya, biasa dikenal di dunia pendidikan namanya VR. Dan saat ini Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia sedang mengembangkan teknologi ini untuk pembelajaran. Harapannya ke depan bisa digunakan di seluruh Indonesia. Ini kita baru menggarap proyeknya beberapa tahun ini. Mudah-mudahan ke depan kita punya banyak relasi untuk kita adakan kerjasama ya, sehingga teknologi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Baik, materi yang akan saya sampaikan kurang lebih 25 menit ke depan akan saya sampaikan terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran klinik. Adapun yang ingin saya sampaikan, yang akan saya sampaikan yaitu pengantar, kemudian pengertian teknologi informasi keperawatan, jenis-jenis teknologi informasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran klinik. Terima kasih banyak. Jika ada yang ingin diklarifikasi atau ingin didiskusikan, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, Pak Rahman, boleh Ya, saya bertanya? Ya, boleh Pak. Ya. Saya mau bertanya sedikit. Ini kan kami kalau di Palu itu untuk teknologi seperti itu masih jarang yang gunakan. Nah, untuk saya seperti saya ini yang mungkin belum pernah memakai teknologi itu, apa yang paling awal saya harus siapkan dulu untuk menggunakan teknologinya, dan dari beberapa teknologi itu mana yang bisa awalnya saya pakai dulu di awal gitu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Pak Agung.
Ya, pada dasarnya teknologi adalah media ya yang memudahkan kita ya untuk melakukan aktivitas. Itu adalah prinsipnya teknologi. Jadi kalau teknologi itu menyusahkan kita, itu sebenarnya dia menyalahi apa definisinya dia. Karena teknologi itu definisinya adalah media yang memudahkan aktivitas kita ya dalam ya aktivitas kita khususnya tenaga pengajar. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, tentu kita harus mengidentifikasi dulu, Pak, sebenarnya kebutuhan kita apa. Nah, ketika kemudian kita tahu kebutuhan kita apa, maka kita mencari tools yang pas untuk kita gunakan. Contohnya adalah spreadsheet tadi ya, Pak ya. Spreadsheet itu sebenarnya, kalau yang kita lihat, spreadsheet, kemudian Google Docs, dan Google Slide itu adalah jelma, mau saya bilang jelmaan nggak ini ya, nggak ilmiah ya. Itu adalah apa ya, transformasi bisa dibilang gitu ya, transformasi dari Microsoft Word, Microsoft Excel dan PowerPoint yang di-online-kan. Jadi itu kalau kita basicnya sudah tahu di Microsoft ya, yang Word sebenarnya Microsoft kan ada banyak juga ya toolsnya ya. Tapi yang sering kita gunakan kan hanya 3 itu ya, Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Nah itu kalau kita sudah tahu basicnya di situ, saya yakin bisa kita gunakan juga di online tadi, yang spreadsheet, Microsoft Word, dan Google Docs, spreadsheet yang seperti Excel, dan PowerPoint atau Google Slide ya yang kita kenal. Tapi yang diperhatikan sebenarnya kalau online itu keamanan data. Sekali lagi Pak, jangan sampai datanya kemana-mana ya. Harus kita pastikan bahwa data yang kita share itu hanya kepada yang bersangkutan saja. Makanya beberapa kalau di tools yang di Google Docs itu dipastikan kan apakah kita yakin untuk share file ini atau tidak. Atau kita kita sebagai usernya atau kita sebagai pemilik dari file itu, kita punya kemampuan untuk melihat siapa saja yang bisa mengakses file tersebut. Begitu Pak. Kalau untuk belajar, bagaimana caranya kita belajar, saya yakin sih sebenarnya dengan perkembangan teknologi saat ini, kita semuanya bukan hanya tenaga pengajar ya, mahasiswa juga pun punya kesempatan yang sangat luas gitu untuk mempelajari salah satu tools gitu. Saya juga Pak, kalau terus terang, apakah di FIK UI diajarkan juga bagaimana cara menggunakan tools-tools yang online itu? Tidak juga Pak. Kita memang kalau sekarang itu kita belajar mandiri ya. Kita belajar mandiri. Tadi seperti yang saya share ke Bu Fani tadi, memang hal-hal yang bukan basic ya, artinya yang ingin kita tahu, biasanya kita tanya dulu ke ke search engine seperti Google ya, Google atau YouTube. Itu biasanya sangat detail sih. Ada juga memang yang nggak detail Pak, tapi kita berusaha mencari bagaimana step by step gitu. Kita supaya tahu cara menggunakan GFORM. Saya juga di awalnya sebelum pandemi tidak terlalu familiar dengan yang namanya tools yang online tools itu. Tetapi pada saat pandemi, sepertinya pandemi ini memaksa kita ya Pak ya, memaksa kita untuk belajar banyak hal. Itu sih, itu pelajaran yang saya dapat dari pandemi ini. Kita dipaksa untuk belajar banyak hal, karena tentunya kita sebagai tenaga pengajar harus lebih tahu dong Pak ya, daripada mahasiswa. Nggak lucu kan? Kalau kita tidak tahu, mahasiswanya udah tahu gitu, tools-tools yang basic itu gitu. Jadi kita harus belajar sih Pak. Apalagi kalau kayak Pak Agung ini kan masih muda ya, jadi rasanya kita punya kesempatan yang luas untuk belajar sih. Kalau seperti Bu Krisna yang sudah senior kan, kalau generasi beliau kan, kalau kita lihat memang juga setiap generasi itu punya kemampuan untuk menguasai teknologi itu sangat berbeda-beda Pak. Kalau di generasinya Bu Krisna memang di generasi mereka agak lambat untuk beradaptasi dengan teknologi. Itu juga yang terjadi di FIK UI Pak. Jadi di awal-awal pandemi, senior-senior itu memang kita harus ajarkan mereka bagaimana cara menggunakan teknologi-teknologi yang memang
baru gitu di masa pandemi. Tapi kalau yang seperti kalau pembicara itu kemarin ada Bu Santi Farida ya, kemudian ada Bu Desi Wanda, ada Bu Kuntarti, kemudian ada Bu Herni Susanti. Itu generasi yang sangat adaptif, maksudnya cepat beradaptasi atau cepat mempelajari sebuah teknologi. Begitu sih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Semoga bisa menjawab ya, Pak Agung ya. Ya. Sudah, Mas. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Tadi kalau saya lihat Bu Fani sepertinya sudah paham ya, sudah artinya saya sebenarnya ingin memastikan bahwa di Indonesia Jaya juga sudah menggunakan online tools tadi ya, yang seperti spreadsheet, Google Docs, dan Google Slide. Walaupun mungkin teman-teman mempunyai kapasitas terbatas untuk DigiDrive ya, sehingga mungkin bisa diakalin dengan membuat akun-akun baru. Tapi mudah-mudahan itu sangat membantu sih, ya. Itu. Mungkin ada lagi yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya untuk materi saya tidak perlu kita ada diskusi kelompok ya, setuju nggak? Saya Pak izin bertanya. Oh, silakan Bu Ista Leni. Ya Pak, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih juga untuk materi dari Pak Rahman. Saya ingin bertanya terkait dengan animasi yang tadi Pak Rahman share. Mohon maaf Pak, kalau saya salah ya, animasinya itu. Mau bertanya Pak, bagaimana pengalaman pertama ketika menggunakan itu dan sharing ke mahasiswanya sehingga mahasiswa juga bisa menggunakan yang tadi Bapak share. Dan apakah ini bisa kami gunakan ataukah berbayar atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Esta. Bersama kita sebenarnya sudah ada Bu Santi Farida. Bu Santi Farida ini salah satu orang juga yang mencetuskan ya penggunaan virtual simulation web base ini di FIK UI. Mungkin saya minta kesediaan Bu Santi Farida untuk menyampaikan beberapa hal terkait pertanyaan dari Bu Ista. Silakan Bu Santi, apakah masih bersama kita? Ya, saya sedikit menjawab pertanyaan Bu Ista. Memang tantangan kita ya itu satu. Saya tidak pernah bilang hambatan sih atau apapun gitu. Saya selalu bilang tantangan ya, karena mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya bagaimana pandemi di awal-awal itu sangat-sangat mengubah semua metode pembelajaran kita ya. Dan kalau di FIKU itu mahasiswa semua dipulangkan ke daerah masing-masing. Yang mana tentu kita tahu bahwa Indonesia memiliki kualitas jaringan internet yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sehingga ini yang menjadi tantangan kita waktu itu. Nah, di awal-awal memang kita mencari media pembelajaran yang pas. Jadi pada saat di awal-awal kan break ya di pukul 11, ini masih 30 menit, tapi saya kira silakan kita break dulu, karena nanti setelah break kita akan persiapan simulasi. Jadi persiapan simulasi ini setiap kelompok mempersiapkan latihan simulasinya. Nanti teman-teman akan membuat video, lalu kemudian video tersebut akan dipresentasikan besok, sehingga nanti akan dapat masukan dari para narasumber. Begitu ya. Mungkin dari panitia ingin ada yang ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sepertinya kita setelah ini ada post test terkait dengan materi saya. Teman-teman bisa dapat mengakses ya untuk mengerjakan untuk mengerjakan post test. Saya kira dari saya cukup ya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Akan kita bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.